Angkat tangan kanan saudara. Yang merasa manusia, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti bukan manusia. Oke. Sekarang letakkan tangan kanan saudara di dada. Ayo. Letakkan tangan kanan saudara di dada. Katakan, Tuhan menciptakan saya dengan maksud yang baik. Tuhan menciptakan saya dengan maksud yang baik. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ucapkan itu terus menerus. Katakan kepada istri saudara, katakan kepada anak saudara, suami saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan maksud yang baik. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tujuan Tuhan menciptakan saya. Kalau saya mau bertanya kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, tujuan Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan kita, tujuannya sih apa? Atau apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Mungkin kita kalau yang masih pacaran, ya kan? Kalau saya tanya pasti dia katakan Tuhan menciptakan saya untuk dia, ya kan? Mana ini yang pacaran? Saya mau lihat ini. Wes, ya kan? Untuk dia. Karena lihat kan ada lagunya, lihat kan? Ku terlahir untukmu, kau tercipta untukku. Kita adalah satu, ya kan? Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, yang telah kita ucapkan bersama-sama, bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia itu dengan tujuan yang baik. Terus menjadi pertanyaannya, kalau Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang baik dengan tujuan yang baik, mengapa ada pembunuhan? Mengapa ada saling menjatuhkan? Mengapa ada iri hati, saling membenci satu sama lain? Mengapa terjadi itu, Letnan? Dan Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu dengan maksud dan tujuan yang baik. Terus mengapa ada kejahatan-kejahatan? Saya mau jelaskan sedikit, saudara. Ketika saudara dan saya dilahirkan dan hadir di tengah-tengah dunia ini, ketika kita lahir, kita menjadi bayi. Pertanyaannya, setelah kita lahir, apa yang kita nantikan di dunia ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Apa yang kita nantikan? Setelah kita lahir, apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan apa? Kematian. Mati. Karena ketika ada kehidupan, maka ada yang namanya kematian. Tetapi jarang orang mengingat yang namanya kematian ini. Di antara waktu kita dilahirkan sampai waktu kita menantikan kematian itu, saudara berkati oleh Tuhan, maka Tuhan mengirimkan kita yang namanya permainan. Maka Tuhan mengirimkan kita yang namanya hiburan. Apa itu permainan yang Tuhan kirimkan kepada kita? Hiburan yang Tuhan kirimkan kepada kita, agar supaya selama kita menanti masa kematian itu, kita tidak jemu-jemu, kita tidak bosan untuk tinggal di dunia ini. Apa itu, saudara? Tuhan kirimkan kita pekerjaan. Ingat, pekerjaan bukan milik kita. Tuhan mengirimkan kita berkat. Ada mobil, ada rumah yang mewah. Tuhan mengirimkan kita istri. Istri itu bukan kepunyaan kita, itu milik Tuhan. Tuhan mengirimkan suami, Tuhan mengirimkan anak-anak kepada kita, Tuhan mengirimkan keluarga kepada kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak bosan hidup di dunia ini. Itu merupakan permainan. Itu merupakan hiburan yang Tuhan kirimkan kepada kita. Terus pertanyaannya kita kembali, mengapa ada pembunuhan, mengapa ada iri hati, mengapa ada saling menggigit, menjatuhkan satu sama lain? Karena manusia terhibur, karena manusia semakin mencintai, sibuk dengan hiburan, permainan yang Tuhan kirimkan kepada dia, sehingga dia semakin mencintai permainan. Ketika permainan itu, berkat itu Tuhan mau ambil tarik kepada kita, karena itu bukan milik kita. Kita mulai mempertahankan. Ketika saudara kita mulai mempertahankan itu, maka pada saat itulah
terjadi yang namanya pembunuhan, terjadi yang namanya iri hati, terjadi yang namanya saling menggigit, saling menjatuhkan satu sama lain. Saya mau katakan saudara berkata oleh Tuhan, Allah menciptakan saudara dan saya dengan tujuan agar supaya kita menjadi manusia-manusia pembawa damai. Amin. Allah menciptakan saudara dan saya dengan tujuan agar supaya kita menjadi manusia-manusia pembawa damai. Tolong slide-nya diganti. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian timbul lagi pertanyaan bagi kita semua. Memang betul Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk menjadi manusia-manusia pembawa damai. Apa kaitannya? Apa buktinya? Sekarang saya mau jelaskan kepada saudara-saudara sekalian, agar supaya kita memahami, kita benar-benar mengerti. Oh benar, saya ini diciptakan Tuhan menjadi manusia-manusia pembawa damai, bukan manusia-manusia pembawa kerusuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saudara dan saya diciptakan di ayat yang ke-7 dari dua unsur. Yang pertama yang disebut dengan tanah, debutan. Yang kedua yang disebut dengan nafas hidup, atau bahasa aslinya biasa kita dengar firqa, roh Allah. Nah, pada waktu kita dibentuk dari tanah liat, Tuhan mengambil tanah itu saudara, kemudian tanah itu dipoles-poles, kemudian tanah itu dibolak-balik, dipotong-potong, diukir-ukir, dibanting, dicampur lagi, diaduk lagi. Ketika Tuhan lihat, oh ini belum baik, bongkar lagi, diproses lagi dari pertama sehingga menjadi manusia yang sempurna. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak ada tercatat dalam Alkitab, atau mungkin saudara pernah baca, kemudian tanah bilang, Tuhan, enggak, berhenti Tuhan, saya sudah capek, tolong Tuhan, ganti. Kan masih ada pohon, masih ada batu, masih ada binatang, kenapa harus saya? Sudah capek saya Tuhan. Enggak ada ya, enggak ada tanah ya bicara begitu. Setelah kita sudah dibentuk, kita sudah hidup, kita sudah diembukan apa hidup, kita bergerak, saudara yang berkati oleh Tuhan, kemudian kita hidup di mana? Kita hidup di atas tanah, saudara. Kita hidup di atas tanah, bahan baku kita diciptakan dari tanah, kemudian kita hidup di atas tanah, kita injak-injak tanah, kita buang ludah di tanah, kita di tanah, kita kencing di tanah dan sebagainya, saudara berkati oleh Tuhan. Dan tanah tidak pernah bilang, hei, lu udah keterlaluan, lu tercipta dari saya, sekarang lu injak-injak gua, kencing. Bahkan sampai mati pun kita berbau busuk, tanah terima kita. Dengan kata lain, tanah mau mengatakan kepada kita sebagai manusia, kita harus benar-benar menjadi manusia. Yang kedua, kita diciptakan dari beruang, nafas hidup Allah. Allah itu pembawa damai. Kalau dia mau mengembuskan nafasnya di dalam hidung manusia, itu berarti sifat dari Allah yang sang pembawa damai itu diturunkan kepada manusia, agar supaya manusia itu menjadi manusia pembawa damai. Seekor ayam bertelur dan mengarami telur, kemudian telurnya menetas dan menghasilkan. Mau terserah bentuknya seperti apa, mau bentuknya seperti bebek, mau bentuknya seperti kupu-kupu, kecapung, tetap akan disebut dia anak ayam karena dia ayam. Terus mungkin saudara berpikir, enggak, Letnan, tanah nggak bisa ngomong. Tanah nggak bisa ngomong. Benar, tanah nggak bisa ngomong, saudara berkati oleh Tuhan. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau agar supaya tanah itu bisa ngomong,
Bisa ngomong, saudara. Tapi kan aneh kalau tanah bisa ngomong, ya kan? Waktu kita injak, dia baru sakit. Ya, waktu kita kencing, lu yang kencing di sini, gue lihat. Ya kan? Jadi kacau seluruh dunia. Tetapi mari kita mengambil makna dari semuanya ini. Tuhan mau katakan kepada kita sebagai manusia-manusia yang diciptakan, bahwa dia mau katakan bahwa manusia itu jangan terlalu banyak ngomong, lebih baik banyak diam dan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi saudara dan saya, kalau kita diciptakan, kalau saudara dan saya dibentuk Tuhan dengan tujuan menjadi manusia-manusia, kadang-kadang kita meleset. Tuhan bilang, saya jadikan kau menjadi manusia-manusia. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita benar-benar menjadi manusia-manusia pembawa damai, bukan menjadi manusia-manusia pembawa kerusuhan? Hari ini kita akan mengatur bersama-sama. Kita ada di tempat ini, kita berdiam diri sendiri. Kita akan belajar, sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita tidak pulang dari manusia sendiri. Firman Tuhan kita renungkan dan untuk memperbaiki hidup saudara. Yang pertama, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk menjadi manusia-manusia pembawa damai, yang pertama kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri dulu, saudara. Gak mungkin kita bisa membawa damai yang daripada Tuhan itu kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, saudara, kita harus menerima diri kita apa adanya, saudara. Gak perlu bersusah-susah payah untuk menjadi orang lain, untuk menjadi lebih baik. Kita harus mengenal diri kita. Kita harus mengenal apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau kita kurang, berarti kita harus belajar memperbaiki dan memperbaiki. Kalau kita lebih baik lagi, itu kelebihan itu kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau ketika kita sudah mulai membandingkan diri kita, hidup kita dengan orang lain, apa yang terjadi, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan? Maka yang terjadi adalah kecemburuan, iri hati. Oh, kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Oh, kenapa dia berkatnya melimpah? Kenapa dia nggak rajin beribadah, nggak rajin berdoa, nggak rajin ke gereja, nggak rajin baca firman Tuhan, tetapi usahanya diberkati. Jadilah diri sendiri. Nggak perlu kita mendengar apa kata orang lain tentang diri kita. Seakan-akan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya bergantung kepada kehidupan orang lain, kepada orang lain. Tetapi hari ini saya mau katakan, hidup kita tidak tergantung kepada siapapun, tetapi hidup kita tergantung kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, banyak orang yang gak bisa berdamai dengan diri sendiri, yang tidak bisa memaafkan diri sendiri. Oh, saya sudah kotor, saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan, saya tidak layak lagi datang beribadah, saya tidak layak lagi melayani Tuhan. Saya sudah hidup, saya sudah kotor, saya sudah mengkhianati istri saya sudah mengkhianati suami saya sudah mengkhianati pacar saya sudah melakukan hubungan di luar seks, di luar nikah. Saya sudah bilang, pacar saya sudah pergi meninggalkan saya sudah gak layak. Saya sudah terlanjur dan sudah terlanjur melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah hidup saya hancur. Kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang katakan, saya sudah gak percaya semua pria pengkhianat. Pertanyaan itu, saudara, kalau sudah gak percaya kepada semua pria, berarti percayanya kepada wanita. Kalau sudah percaya kepada wanita, berarti dari pacar bisa menjenis, ya kan? Sudah semua pria yang gak dipercaya,
Saudara yang berkati oleh Tuhan, harus berdamai dengan diri sendiri dulu, baru kita bisa menjadi pembawa damai seperti apa tujuan Tuhan awal. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Mau masa lalu kita gelap, hitam, putih, abu-abu dan lain sebagainya, Tuhan tidak pernah melihat. Tuhan melihat kehidupan kita sekarang ini, saudara berkati oleh Tuhan, dengan apa yang harus kita lakukan ke depan. Makanya Rasul Paulus katakan, aku melupakan segala yang apa di belakang, dan sekarang aku mengarahkan apa tujuanku ke depan, untuk berlari-lari, sehingga mahkota kehidupan itu dapat aku raih. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan, hidup kita bukan hidup kita lagi. Hidup kita adalah Kristus. Kalau kita tahu hidup kita adalah hidup Kristus, maka kalau kita hidup, berarti kita harus hidup menghasilkan buah. Amin. Yang kedua, saudara berkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita benar-benar menjadi manusia-manusia pembawa? Harus hidup menjadi berkat bagi semua orang. Hidup menjadi berkat bagi semua orang. Kalau kita melihat waktu Tuhan menciptakan tanah, kemudian tanah itu menumbuhkan tunas-tunas baru, menumbuhkan pohon-pohon yang berbiji, yang memiliki buah yang lebat. Kemudian buah itu, tanaman itu dapat dinikmati oleh semua orang. Kalau ingin mau menjadi pembawa-pembawa damai, berarti kita harus hidup menjadi berkat bagi semua orang. Saya nggak pernah peduli kita mau melayani Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita seorang yang aktif di gereja, atur sana, atur sini, atur sana, atur sini, saya nggak peduli. Tetapi pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini, apakah kita sudah hidup menjadi berkat bagi semua? Makanya dalam firman Tuhan mengatakan, dari buahnya lah kamu dapat melihat. Karena pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah. Kenapa banyak orang-orang gereja rajin datang ke gereja melakukan pelayanan dalam negara? Makanya selalu saya katakan, saudara berkati oleh Tuhan, dalam setiap khotbah juga saya sampaikan, saudara berkati oleh Tuhan, kalau mau melihat bahwa orang itu kehidupannya menjadi berkat bagi semua orang, jangan lihat ketika dia ada di gereja, jangan lihat ketika dia khotbah, jangan lihat ketika dia melakukan pelayanan ini dan itu, saudara. Karena kadang-kadang pelayanan, kadang-kadang kita menjadikan topeng kemunafikan kita. Jangan. Kalau saudara melihat itu, saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara lihat dia, ketika dia turun mimbar, ketika dia hidup, bergaul dengan orang-orang yang ada di luar sana, ketika dia ada di keluarganya, ketika dia bersama-sama dengan istri, suami, ketika dia ada di kantor, apakah dia sudah menjadi berkat atau tidak? Ya. Kalau di gereja semua orang manis-manis, bukan? Ada seorang istri katakan, Letnan, suami saya itu luar biasa banget. Tapi jadi aneh saya lihat. Kalau di gereja ketemu orang, sapa orang, waduh manis. Apa kabar? Ya kan? Halus ngomongnya gitu. Tapi ketika di rumah, aduh dia kayak kolor hijau katanya. Ya kan? Semua anak-anak takut sama dia. Bicaranya kasar. Begitu pula suami katakan. Istri saya rajin baca firman Tuhan, setiap kegiatan dia ikut beribadah, melayani Tuhan. Tetapi yang anehnya ketika di rumah, dia lebih-lebih lagi dari singa yang baru melahirkan. Waduh, ini bahaya ini saudara. Ya. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, hidup kita itu menjadi berkat atau tidak, bukan pada saat kita melayani, saudara. Bukan pada saat kita datang di gereja ini, no, saudara. Tetapi mimbar kita yang sesungguhnya, kehidupan kita ketika kita keluar di luar sana. Saudara yang berkati oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai seperti yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga adalah menerima orang lain apa adanya, saudara. Ya? Menerima orang lain apa adanya. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, bahwa kita ini diciptakan dari napas hidup Allah. Allah menerima kita apa adanya, bukan? Allah menerima kita apa adanya. Terus pertanyaannya bagi saudara dan saya,
Siapakah kita manusia yang tidak bisa, yang tidak mau menerima sesamanya apa adanya? Siapakah kita manusia yang tidak mau menerima istri apa adanya, suami apa adanya? Tuhan saja pencipta, pemilik kehidupan ini bisa menerima saudara yang kotor, bisa menerima kita yang kotor, bisa menerima saya yang kotor, yang tadinya disampah Tuhan angkat, Tuhan jadikan sesuatu yang berguna. Terus pertanyaan, siapakah kita? Siapakah kita suami-suami yang tidak bisa menerima istrinya? Siapakah kita istri yang tidak bisa menerima suami? Tidak bisa menerima anak-anak? Tidak bisa menerima kesalahan orang lain? Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita bisa menerima orang lain apa adanya ketika di dalam kehidupan saudara dan saya ada yang namanya pengampunan, saudara. Ada yang namanya pengampunan. Kalau saudara tidak memiliki pengampunan, tidak merelakan, tidak memberikan pengampunan, saudara, tidak ada pengampunan di dalam hidup saudara dan saya, mustahil kita dapat menerima orang lain apa adanya, saudara. Tapi lihatlah, dia sudah mengecewakan saya, dia telah mengkhianati saya, dia telah selingkuh, lihatlah. Mana mungkin saya bisa mengampuni dia? Tapi lihatlah, bapak saya sudah tinggalkan ibu saya pada waktu saya masih di kandungan, tidak mungkin saya bisa mengampuni dia. Enakan dia, letnan, enakan dia, letnan. Wow. Ya, ini terjadi, saudara. Pertanyaannya, kalau dia yang diuntungkan, untuk apa ada firman Tuhan yang katakan dalam Amsal? Makanya baca baik-baik, saudara. Ketika seterumu lapar, beri dia makan. Ketika dia haus, beri dia minum. Dengan demikian engkau sudah mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Pembalasan itu bukan hak kita, saudara. Pembalasan itu hak Tuhan. Tuhan Yesus katakan, berilah pengampunan kepada sesamamu. Dengan demikian Bapamu di surga akan mengampuni engkau. Ampuni sesamamu terlebih dahulu, dan Bapamu di surga akan mengampuni engkau. Terus yang menjadi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Yang mengampuni atau yang pengampun? Siapa yang masuk surga? Yang pengampun, saudara. Terus jadi apa alasannya bagi kita tidak bisa mengampuni? Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak bisa mengampuni. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah melekat dengan Tuhan, firman Tuhan sudah ada di dalam kita. Kita percaya, kita yakini, bukan kita lagi yang berjalan di depan, tetapi Tuhan yang berjalan di depan, agar supaya kita menerima kemenangan demi kemenangan. Amin. Menerima orang lain apa adanya, saudara berkati oleh Tuhan, hanya bisa kita lakukan ketika kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Kita dapat menerima istri kita, suami kita, ketika kita mampu menerima kekurangan dan kelebihannya, saudara. Mungkin saudara menatap saya dan katakan, letnan, istri saya itu kekurangannya nggak ada, ya kan? Suami saya itu kekurangannya nggak ada, istri saya itu kekurangannya nggak ada. Justru malah kelebihannya yang banyak. Oh, kelebihan apa? Kelebihan makan, kelebihan berat badan, kelebihan ikat pinggang. Ya, saya mau katakan, saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita mau menerima orang lain apa adanya, kita harus menerima kekurangan dan kelebihan yang ada. Harus kita terima, saudara berkati oleh Tuhan. Ya kan? Makanya di dalam perjanjian perkawinan itu, ya, yang beberapa minggu kemarin yang kita ikuti bersama, itu ada perjanjian perkawinan. Seperti itu, ya. Saya menerima engkau pada waktu senang, pada waktu susah. Saya menerima engkau pada waktu kemewahan, pada waktu kemiskinan. Saya mencintai engkau pada waktu suka, pada waktu duka, ya kan? Ada itu, agar supaya kita mengingat, saudara. Ya, kalau perlu ditambahkan 2 lagi, saudara, perjanjian perkawinan itu. Karena itu yang saya lihat, ada hal yang saya lihat yang terus menjadi masalah, ya, antara suami istri, antara rumah tangga, saudara. Ya, mudah-mudahan ini tiada di sini. Kalau saya untuk Letnan Romi, ya, saya tambahkan gini perjanjiannya. Saya akan mencintai engkau pada waktu ikat pinggang masih 40
sampai ikat pinggang 90. Ya kan? Wah, dulu waktu masih pacaran, masih awal-awal menikah, istri kita masih langsing, kita peluk ya kan? Jalan kemana-mana peluk, ya, ke mall peluk, di pinggir jalan peluk, saudara. Ketika mulai istri kita memiliki anak 1, 2, 3, 4, apa yang terjadi? Pinggang mulai melebar, ya kan? Kemudian kita jalan, kita tidak bisa lagi meluk. Kenapa? Karena sudah melebar, sudah nggak nyampe tangan. Kemudian kita sikut, lu harus diet, ya, body lu sudah kayak kontainer. Waduh, istri mulai menangis karena istri ini selalu dengan perasaan. Kalau laki-laki itu selalu berpikir dengan logika, saudara. Ya, itu yang pertama harus ditambahkan. Karena itu yang menjadi permasalahan. Ya, ketika suami melihat istrinya, waduh ini sudah nggak seksi lagi. Wah, dia mulai lirik-lirik lagi ya. Kalau kata Mayor Tri kemarin daun muda gitu. Ya. Kalau saya tambahkan itu, saudara. Mungkin saudara bisa tambahkan sendiri. Kemudian yang kedua, yang harus ditambahkan, saya akan menerima engkau, mencintai engkau. Pada waktu kamu masih bau hembo di marina, sampai bau minyak gosok, minyak angin, aku tetap mencintaimu. Ya kan? Itu menjadi masalah, saudara. Ya, pada waktu masih bau hembo di marina, tidurnya peluk-pelukan gitu, berhadap-hadapan. Dengan bertambahnya usia, waktu sudah mulai oma-oma sama seperti saya dan istri saya. Sudah mulai bau minyak angin, minyak gosok. Apa yang terjadi, saudara? Ya, ini yang ketawa ini pasti mengalami ini. Tidurnya bukan lagi berhadapan-hadapan, saudara, tetapi mulai saling membelakangi dan ada batas. Bantal guling, saudara. Ya. Jadi saudara tambahkan sendiri ya aturannya 2 itu. Jadi pada waktu ada berjalan, tidak bisa lagi dipeluk, bilang, ingat, ada janji, ketambahan janji itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, hiduplah menjadi pembawa-pembawa damai. Saya akan tutup renungan pada siang hari ini dengan 1 ayat firman Tuhan. Kesimpulannya. Matius 5 ayat 9 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Siapa orang? Angkat tangan. Semua kita orang kan? Kita adalah pembawa-pembawa damai. Haleluya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini yang luar biasa, saudara, berkati oleh Tuhan. Kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, berarti anak itu ada satu rumah dengan Bapa, saudara. Anak itu akan menjadi pewaris Bapaknya, saudara, berkati oleh Tuhan. Kalau kita disebut anak-anak Allah, Bapa kita ada di surga, berarti kita juga akan tinggal di surga. Amin. Kalau kita disebut anak-anak Allah, Bapa kita pewaris kerajaan surga, berarti kita juga akan menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara berkati oleh Tuhan, hari ini, pagi ini, saya tidak tahu, saudara, ya, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang benar-benar menjadi pembawa damai, seperti apa yang Tuhan tujukan, saudara. Saya enggak mengetahui apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Ataukah hari-hari ini, ataukah saat ini, saudara belum bisa berdamai dengan diri saudara sendiri? Saudara katakan, Tuhan, saya ini sampah. Saya sudah melakukan hal-hal yang Kau tidak kehendaki. Mungkin saudara katakan, saya enggak layak lagi. Ingat, Tuhan katakan, datang kepadaku. Setiap orang yang datang kepadaku mengaku dosanya, aku adalah adil dan setia, akan mengampuni dia. Mungkin saat ini saudara-saudara kita belum bisa mengampuni orang lain, ya kan? Mungkin saat ini kita belum bisa mengampuni orang lain, belum bisa menerima orang lain apa adanya. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, lakukan, berilah pengampunan seperti Allah, Tuhan mengampuni kita. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang terlalu rusak. Tidak ada kehidupan kita yang terlalu rusak, yang tidak dapat diperbaiki oleh Tuhan, saudara. Asalkan kita benar-benar datang kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Karena dari semula, waktu Tuhan menciptakan kita semua,
semuanya baik. Pujian yang mengatakan semua baik. Saya berikan kesempatan kepada kita semua yang mau datang kepada Tuhan. Saudara boleh datang ke Tuhan. Atau mungkin kalau saudara masih malu, saudara boleh berdoa di tempat dulu saudara. Saudara jumpai Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kelegaan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik. Apa yang Tuhan lakukan dan perbuat dalam hidup kita semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, siapapun kita yang memiliki persoalan hidup, datang kepada Tuhan, letakkan semuanya di dalam Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Berarti dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik.
hidup kami yang kotor ini, hidup kami yang hina ini menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup kami. Kalau kami boleh melayani hari ini, kalau kami boleh ada di rumah-Mu hari ini, karena kami percaya Engkau telah menjadikan kami sesuatu yang berarti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang